Sebelum kita mulai pembelajarannya, ketua kelasnya siapa? Ya. Oke, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Kan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ridho ada ridho? Patokannya ridho. Kalau ridho masuk, berarti semuanya masuk. Berarti hadir semua ya? Nah, bahagia. Nomor 1 bahagia. Oke. Nomor 2? Ya. Oke. Senang. Kenapa senang? Senang aja gitu, Pak. Karena habis belajar biologi mau ada makan-makan. Ya. Oke. Yang nomor 3 yang lagi galau. Ya, Pak. Galau kenapa? Hah? Ngantuk. Pertemuan hari ini, ya, pertemuan hari ini berarti kita akan mempelajari terkait yang namanya virus. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait virus. Ya, pengertian virus, apalagi bentuk virus. Ya, bentuk virus banyak ya. Ciri-ciri virus. Ya, ciri-ciri virus apa yang kemarin? Berkembang? Ya. Berkembang biak itu adalah ciri-ciri virus yang hampir menyerupai sebagai makhluk hidup. Yaitu harus berkembang? Ya. Ya, makanya itu untuk pembelajaran nanti kita akan belajar terkait virus. Terakhir yaitu peserta didik dapat menyimpulkan dampak dan solusinya dari COVID-19 atau COVID-19. Ya, oke, itu pembelajaran terakhir. Nanti ada 3 tujuan yang harus kita selesaikan. Ya, pada hari ini kita akan menyelesaikan tujuan pembelajaran yaitu terkait yang namanya siklus titik dan siklus isotemi. Untuk sistem penilaian kita, ya, saya sampaikan di sini untuk sistem penilaiannya. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu dari mana penilaian sikap? Ya, sikap jujur, apalagi sopan, disiplin, kerjasama. Ya, nah, keterampilan nanti ada penilaian keterampilan yaitu diskusi sama komunikasi. Ya, diskusi kalian dimohon untuk aktif. Ya, setelah diskusi nanti akan melakukan yang namanya presentasi. Ya, nanti terakhir baru ada yang namanya tes online. Tes online ya. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Lengkap? Iya. Kelompok 5? Oke, kelompok 5 lengkap? Ya. Kelompok 6? Berarti ini ya, terakhir. Lengkap semua ya? Lengkap. Oke. Silakan kalian perhatikan video di depan. Gitu. Kalian amati. Ya, nanti ini ada yang berkaitan dengan yang namanya penyebaran virus. Ya, silakan kalian amati. Ini terkait yang namanya virus COVID. Ya, nanti di akhir kalian silakan boleh simpulkan kira-kira maksud dari video ini apa. Gitu ya. Oke, silakan menyaksikan video berikut. Ya, dia pasti akan membahas yang namanya virus. Oke, ya, itu dia tadi terkait yang namanya video persebaran virus. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari video itu? Ada yang mau menjawab? Boleh. Apa? Sebelumnya saya ingin menjawab. Iya. Dari pertama kan virus jumlahnya hanya 1 ya. Jumlahnya 1. Ya. Oke. Lalu menyebar dengan kontak melalui kontak manusia atau bisa Manusia. juga menempel pada tempat-tempat yang dihinggapi oleh virus tersebut. Lalu ketika ada seseorang yang terkena atau sedang makan atau menjalin hubungan kontak dengan yang manusia yang terkena atau terinfeksi virus, maka manusia tersebut kan terinfeksi ya Pak. Iya. Nah, pada saat virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, dia tahap pertamanya melakukan penempelan atau absorpsi. Lalu DNA virus tersebut masuk ke dalam sel inang, dan di dalam sel inang tersebut ada yang namanya sistem imun. Iya. Yang dimana sistem imun tersebut membantu mempertahankan tubuh dari virus tersebut. Tetapi dalam kasus virus corona, si virus coronanya ini malah menginfeksi sistem imun tersebut dan malah mereplikasi diri atau jumlahnya menjadi lebih banyak. Lalu gimana sih cara mencegah agar tidak terkena virus tersebut? Yang pertama menjaga pedoman gizi yang sehat.
yang seimbang dan juga makan makanan yang sehat. Cukup dari itu. Terima kasih. Oke. Ya, dari yang lain ada yang mau menambahkan? Atau ada yang tidak sependapat? Semuanya sependapat sama Raffi? Sama. Ya, dari video tadi kita simpulkan bahwa yang namanya virus itu menempel pada sel inangnya, dia akan mengalami yang namanya tahapan-tahapan siklus dalam pembentukan replikasi dirinya, yaitu ada siklus litik ya tadi ya yang disebutkan Rafli tadi sudah hampir lengkap. Ada tahapan absorpsi, memasukkan sel DNA, ya DNA-nya DNA protein daripada virus dimasukkan. Nah sampai nanti dia berkembang biak, bereplikasi dan akhirnya keluar kembali seperti itu. Tadi Rafli menyampaikan seperti itu. Ya begitupun yang terjadi di dalam virus. Nanti kita akan pelajari dua tahapan. Ada siklus litik sama siklus isogenik. Pada hari ini saya akan membagikan yang namanya handout. Kelompok 3, kelompok 4 isogenik. Kalian baca terlebih dahulu untuk handoutnya. Nanti di belakang handout itu ada yang namanya QR code ya, karena pembelajaran hari ini kita akan menggunakan yang namanya augmented reality atau yang kita sebut sebagai AR ya. Nanti kita melihat virus yang tadinya tidak terlihat, gimana caranya bisa kita lihat pada hari ini. Oke? Kan udah. Nanti ini tentang apa sih ini? Coba. Itu yang di bawah. Sama yang di bawah. Nah itu slide, ganti slide. Satu. Ini di sini. Yang presentasi pertama mau kelompok litik apa isogenik? Litik ya? Litik. Kelompok 1, 2, 3 yang siap presentasi kelompok berapa? 1, Bang. Boleh presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus litik pada virus. Dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama absorpsi atau penetelan, tahapan kedua penetrasi atau injeksi, tahapan ketiga sintetis dan replikasi, tahapan 4 perakitan, tahapan 5 sintesis atau pecah. Kesempatan saya untuk bertanya tentang siklus litik ya. Di siklus litik itu kan ada yang namanya proses yang ketiga apa namanya? Sintesis dan replikasi. Sintesis dan replikasi ya. Itu berarti DNA virus dengan atau sistem imun pada sel inang atau bakteri itu berarti mereka bertemu dan saling mendominasi atau saling mengalahkan atau ada di proses di mana? Menjawab Rafli, pada tahap penetrasi DNA atau RNA virus itu masuk ke dalam sel bakteri itu, dan pada sintesis itu memperbanyak DNA dan lebih mendominasi DNA virus dalam sel bakteri. Lagi ingin bertanya, jadi isogenik cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oh, dan tidak ada boleh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan siklus isogenik akan menjelaskan apa saja yang terjadi pada masing-masing tahapan siklus isogenik. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari masing-masing tahapan dalam siklus isogenik. Yang pertama absorpsi, terus sampai ke kelima sampai pemisahan. Yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah daur isogenik adalah siklus virus yang dilakukan tanpa menghancurkan sel inangnya, melainkan tetap terintegrasi dengan DNA dan RNA dari sel induk.
Melalui dengan benzogenik, virus akan bertambah banyak ketika sel inangnya mengalami pembunuhan sel. Ada yang ingin bertanya? Dari siapa? Justin. Saya ingin bertanya ya. Iya. Untuk daur politik itu kan sama daur politik itu kan terdapat lima proses kan ya. Itu perbedaannya di mana? Dari pertanyaan dari Jasper, jadi bisa kita ambil yaitu daur benzogenik adalah proses produksi virus yang dilakukan tanpa menghancurkan sel inangnya. Yang berbeda dengan daur politik yang dimana mereka saling menghancurkan dan mendominasi yaitu dari sel virus tersebut. Justru cukup? Cukup. Dari kelompok lain ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Pelajaran pada hari ini apa jadi yang bisa kita simpulkan? Dapat mengetahui Perbedaan dapat mengetahui perbedaan siklus nitrik dan siklus isogenik. Di dalam siklus nitrik ada apa aja? Absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitannya. Terus akhir? Ya, itu adalah 5 tahapan yang ada pada siklus nitrik. Kalau siklus isogenik apa aja? Penggabungan, pembelah. Ya, oke ya. Itu ada pada tahapan isogenik. Kalau ditanyakan nanti isogenik bisa masuk ke siklus nitrik, jawabannya bisa. Ya, nanti silakan tinggal kasih alasan kalian kenapa bisa. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, ini berarti kita sudah di penghujung pembelajaran. Kalian sudah mampu memahami dari tujuan pembelajaran pada hari ini terkait yang namanya siklus nitrik sama siklus isogenik. Oke, selanjutnya kita main games. Oke. Silakan di Google Chrome atau di Google apapun, silakan cari yang namanya kabut.it. Oh, saya mau yang begini. Ya nangis sudah nangis. Ente kan sekarang itu 3. wih Iya. Iya. 2 Babak 6. 15. Oke. Berarti kelompok 1 juara 3 ya? Ya. Kelompok 3 juara 3, kelompok 3 juara 2, kelompok 2 juara 1. Nanti ada reward dari saya. lumayan. Di pimpin kelompok nih. Oke. Semuanya boleh duduk kembali. Duduk kembali. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kita sudah mengetahui litik, isogenik. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Pembelajaran selanjutnya kita mempelajari terkait yang namanya peranan virus. Peranan virus ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Menguntungkannya nanti dalam hal apa, merugikannya dalam hal apa. Oke? Ya nanti silakan kalian pelajari terkait peranan virus. Untuk tugasnya berarti minggu depan itu membuat mind mapping. Ya, mind mapping tentang peranan virus. Ya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ketua kelasnya boleh bikin untuk kita. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari ucapkan hamdalah. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi